Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semua Bapak Ibu. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari SRB IPS dengan judul segitiga, yaitu sharing guru IPS anti galau, yang merupakan kolaborasi dari 3 SRB di 3 pulau yang berbeda dan 3 zona waktu yang berbeda. Yang pertama yaitu Ibu Jun Rotun, SRB dari Jambi. Yang kedua Pak Baharudin, SRB dari NTB. Yang ketiga saya sendiri Kusnul Khotimah, SRB dari Papua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menghadirkan pula keynote speaker dari WI P4TK PKN dan IPS, yaitu Bunda Erning Wijayanti SAB, rumah belajar dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, kami undang dengan hormat Bunda Erning Wijayanti SABMM untuk memberikan motivasi kepada kami untuk memberikan materi atau arahan tentang motivasi guru dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Kepada Bunda Erning, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kusnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Baik, saya izin share screen ya. Ya, silakan Bunda. Nampak ya, Bapak Ibu ya? Nampak ya? Sangat jelas, sangat jelas Bunda. Oke, baik. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya, selamat malam Ibu dan Bapak. Di sini saya menyapa sahabat-sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu gitu ya. Ini kan kebanyakan dari IPS ya. Jadi biasanya kita ketemunya secara tatap muka gitu ya, karena masa pandemi ini, jadi kita lebih banyak lewat daring gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangatnya tetap sama gitu Bapak Ibu ya. Baik Ibu dan Bapak, kalau saya lihat di daftar undangan yang hadir di room meeting itu, beberapa sudah familiar lah ya dengan nama-nama yang ada di room meeting itu, saya lihat. Jadi ini tepatnya saya diberi kesempatan untuk reuni gitu. Jadi saya terima kasih untuk Pak Bahar, Bu Jun, dan Bu Kusnul ya, karena memberikan saya kesempatan untuk bisa menyapa gitu ya, Bapak Ibu yang ya sudah lama tidak saya jumpa gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak, namun saya tetap memperkenalkan diri, barangkali ada beberapa yang belum pernah bertemu dengan saya gitu Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Erning Wijayati, Ibu dan Bapak. Saya adalah Widya Iswara, Departemen IPS SMP di P4TK PKN dan IPS Malang, di Kota Batu tepatnya ya. Nah, Ibu dan Bapak, baik, jadi begini Ibu dan Bapak, saya di sini ini sebagai salah satu supporter sebenarnya. Ya, supporter bagi teman, sahabat kita semua di sini ya. Ada Pak Bahar, Bu Jun Rotun, dan Bu Kusnul gitu ya. Jadi saya adalah supporter dan sekaligus sebagai teman berbagi untuk Ibu dan Bapak. Tentang apa? Tentang teknologi dalam memfasilitasi pembelajar gitu. Jadi saya lebih ingin mengarahkan kepada Ibu dan Bapak, mengapa sih guru masa kini itu tidak hanya dituntut melek teknologi gitu, tapi lebih dari itu adalah guru juga mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, kenapa kok kita harus seperti itu gitu, Bapak ya? Oke, sekarang kita lanjut ke tayangan berikut. Nah, Ibu dan Bapak, apa masih terdengar suara saya? Masih Bunda, masih sangat jelas. Oke, Ibu dan Bapak, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan ya, karena Ibu Bapak semua ya, kita ini sebagai pendidik, kita ini sebenarnya sedang mendidik generasi Z ya. Generasi Z ini menurut literatur adalah generasi yang lahir itu di antara tahun 1996 hingga tahun 2010 gitu, Ibu dan Bapak. Nah,
anak-anak didik kita yang saat ini di bangku SMP, di sekitar inilah mereka lahir gitu. Jadi mereka adalah orang-orang atau generasi yang generasi Z gitu. Nah, generasi Z ini seperti apa gitu Ibu Bapak? Ya, seperti kita ketahui Bapak Ibu, generasi Z ini sudah lama mengenal internet, bahkan sejak kecil gitu ya. Banyak orang tua ya, bahkan mungkin kita ini sebagai orang tua sudah mengenalkan anak dengan handphone misalnya. Sudah mengenalkan anak dengan internet gitu. Sedikit-sedikit pesan makanan menggunakan aplikasi gitu. Mau jalan kemana pakai aplikasi tertentu gitu kan. Nah, sudah berkenalan juga dengan sosial media anak-anak di usia seperti yang kita temui di sekolah gitu ya. Nah, boleh dikatakan Ibu dan Bapak, generasi Z adalah generasi yang cerdas terhadap teknologi. Gitu kan Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat di sini, dari beberapa survei gitu ya, dari beberapa survei dikatakan bahwa generasi Z itu sangat familiar dengan yang namanya smartphone gitu, yang namanya tablet gitu ya, suka yang namanya streaming video gitu ya lewat YouTube gitu, suka mendengarkan musik ya melalui Spotify misalnya itu, dan mereka sangat gemar menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah, Ibu dan Bapak, pada penelitian ini juga ya di sini ya nampak bahwa Bapak Ibu ya generasi Z ini sebenarnya sudah mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya berbau media cetak gitu ya, misalnya koran gitu ya di hasil survei ini. Mereka itu lebih suka mencari informasi lewat mesin pencari atau browser gitu ya. Mereka lebih suka mencari tutorial menggunakan YouTube gitu. Jika mereka tidak tahu sesuatu, mereka larinya ke YouTube gitu. Jika mereka tidak tahu sesuatu, mereka lebih memilih untuk ketik sajalah di handphone saya gitu, semua akan muncul dalam satu waktu dan sangat cepat gitu. Nah, itu yang menjadi ciri dari generasi Z. Lalu mereka juga terbiasa berkomunikasi menggunakan berbagai macam media sosial ya. Baik itu ya saya sudah sebut tadi ya, Instagram, Facebook, Twitter gitu ya, WhatsApp dan sebagainya. Nah, nampak juga Bapak Ibu pada diagram ini ya, anak-anak di usia SMP gitu ya, itu ternyata sama dengan hasil telaah sebelumnya, bahwa mereka itu lebih banyak menggunakan lebih banyak menggunakan browser ya, browser gitu, dan media sosial Bapak Ibu ya, gitu. Mereka cenderung meninggalkan yang namanya koran, gitu kan? Nah, dan mereka, Bapak Ibu, sangat aktif di internet, gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena itu Ibu dan Bapak, ini adalah pertanda bahwa inilah zamannya Internet of Things, gitu. Jadi segala hal itu selalu dikatakan lebih cepat, lebih update, gitu ya, menggunakan internet, menggunakan TIK, seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, ketika kita melihat ya kondisi di sekeliling kita gitu ya saat ini, bagaimana anak-anak mengeksplor teknologi gitu ya. Nah, akhirnya kita teringat kembali Bapak Ibu ya, bahwa kita diberikan nasihat bahwa kita harus mendidik anak-anak sesuai zaman kita, sesuai zaman mereka gitu ya. Nah, sesuai zaman mereka itu, kalau kita berbicara tentang teknologi, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu Bapak Ibu ya, mereka adalah anak-anak yang sangat sangat cepat dalam menggunakan teknologi gitu. Nah, apabila dikontekskan dengan kondisi pendidik saat ini, Bapak Ibu, maka kita sebagai pendidik penting untuk apa? Untuk mengetahui dengan cara seperti apa anak-anak kita belajar saat ini, gitu ya. Dengan cara bagaimana, gitu ya. Dan mengapa anak-anak menjadi tertarik untuk belajar. Nah,
Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dari tren penggunaan teknologi, Bapak Ibu. Baik, saya lanjut, Ibu Bapak. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, saya mengambil dari Misra dan Kuhler, Ibu dan Bapak ya. Jadi, Ibu dan Bapak, jika dahulu gitu ya, yang namanya guru gitu, sekedar tahu atau tahu tentang ilmu pedagogik dan ilmu tentang konten pembelajaran itu dirasa cukup gitu. Tapi itu zaman dulu Bapak Ibu. Namun Ibu dan Bapak, ternyata yang namanya pedagogik dan konten itu akan lebih bagus gitu ya jika ada integrasi teknologi. Jadi ada yang namanya integrasi antara pedagogik, konten, dan teknologi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Ibu dan Bapak, kalau berdasarkan hasil penelitian gitu, sebenarnya integrasi teknologi, pedagogik, dan konten itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 gitu. Nah, ini sekarang kita sudah di tahun 2020 gitu ya. Sehingga kita sebagai pendidik, Ibu dan Bapak, sudah waktunya kita melakukan integrasi terhadap teknologi, pedagogik, dan konten gitu dalam konteks pembelajaran kita masing-masing. Nah, Ibu dan Bapak, seperti yang tampak di layar, Ibu Bapak ya, di sini ada technological knowledge. Jadi guru itu tahu gitu Bapak Ibu ya, untuk memilah-milah teknologi apa yang mampu mendukung dalam pembelajaran. Nah, ini bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Misalnya papan tulis interaktif, misalnya seperti Padlet gitu ya, itu ternyata bisa digunakan untuk membangun kolaborasi ketika anak-anak brainstorming misalnya. Kemudian video pembelajaran. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana Bapak Ibu guru mengetahui tentang teknologi apa yang mampu mendukung di dalam pembelajaran. Lalu ada pedagogical knowledge. Kalau ini adalah pengetahuan tentang bagaimana strategi, metode, teknik gitu ya, penilaian, pengembangan RPP dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya content knowledge. Content knowledge berarti Bapak Ibu sebagai guru IPS gitu ya, berarti adalah dituntut memahami terkait dengan konten pembelajaran IPS gitu. Nah, yang menarik di sini adalah irisan. Irisan dengan teknologi itu seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada technological di sini ya. Di sini ada technological, pedagogical, dan knowledge ya. Di sini adalah irisan. Artinya Bapak Ibu sebagai guru gitu ya mampu memahami bagian teknologi mana misalnya yang dapat memfasilitasi si pedagogik anak dalam diskusi forum misalnya ya, baik secara asinkron maupun menggunakan Vicon secara tatap maya misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Berarti Bapak Ibu di sini mengintegrasikan antara pedagogik dan content knowledge-nya. Artinya di sini Bapak Ibu bisa memilah kesesuaian materi dengan strategi misalnya, kesesuaian materi dengan teknik evaluasi misalnya, kesesuaian materi dengan media apa yang diperlukan untuk memfasilitasi anak belajar. Dan yang terakhir adalah TCK atau Technological Content Knowledge. Misalnya adalah apa Bapak Ibu? Misalnya penggunaan Google Earth gitu ya. Jadi di situ Bapak Ibu melakukan pemetaan secara interaktif gitu ya terhadap bentuk muka bumi gitu ya Bapak Ibu. Itu adalah contoh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu ya. Artinya gini, apakah kita harus menyediakan teknologi itu secara mandiri gitu ya? Apakah saya harus membuat video pembelajaran sendiri misalnya? Nah, Bapak Ibu,
sebenarnya teknologi ini kurang ya kurang. Tidak hanya memudahkan anak untuk belajar. Niku tergantung ya. Mau itu siapa ya? Bapak Ya. Ibu. Mohon maaf untuk di-unmute Bapak Ibu. Iya. Sementara masih paparan. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gitu ya pertanyaannya. Apakah kita harus berjalan sendiri-sendiri ya, mengembangkan video pembelajaran sendiri misalnya, atau membuat kuis online sendiri misalnya? Ya, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa Ibu dan Bapak, dengan adanya teknologi, tidak hanya murid yang dimudahkan dalam belajar, tapi Ibu dan Bapak semua juga dimudahkan untuk apa? Untuk saling berbagi, gitu ya. Untuk saling berkolaborasi, ya. Tentang apa? Tentang sumber daya belajar, gitu Ibu Bapak ya. Seperti yang ada di rumah belajar, gitu. Jadi silakan Ibu dan Bapak mengkombinasikan ya fitur-fitur atau sumber daya belajar yang sudah disediakan oleh rumah belajar untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Jadi semangat Bapak Ibu. Saya yakin guru tidak tergantikan dengan teknologi ya. Justru Bapak Ibu gurulah yang membawa teknologi ya, baik itu di kelas virtual ya ataupun di kelas tatap muka, yang teknologi ini adalah memudahkan bagi Bapak Ibu untuk apa? Untuk memfasilitasi cara belajar anak yang generasi Z tadi gitu. Jadi jangan takut Bapak Ibu, jangan ragu-ragu untuk mulai menggunakan teknologi. Banyak sekali sumber daya belajar yang bisa kita manfaatkan. Membuat sendiri silahkan, menggunakan kolaborasi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru yang lain juga tidak apa-apa, asal kita sesuaikan lagi dengan konteks pembelajaran. Gitu Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang pendidik, kita berbicara adalah fokus pada bagaimana memfasilitasi pembelajar dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu bisa kita sambung lagi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Bu Kusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas paparannya yang sangat bagus sekali. Mohon izin Bunda, apakah diperkenankan untuk sesi tanya jawab? Sudah raise hand, silakan Ibu untuk di-unmute, untuk diaktifkan audionya. Ibu Susilawarni. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda. Oke, selamat malam. Salam kenal dari saya, dari Lombok Timur, Niki. Iya. Ya, Lombok Timur, NTB, Niki. Dan baru bergabung dengan teman-teman yang ada di program IPS, Niki. Iya, silahkan Bunda. Terima kasih sudah bergabung. Sedikit aja sebuah pertanyaan dari Tiang, karena kita adalah guru IPS yang sangat membutuhkan berbagai macam kreativitas dan inovasi, karena kita tahu bahwa pembelajaran IPS itu adalah gabungan dari ilmu-ilmu terpadu ya, beberapa ilmu sosial lainnya ya. Jadi kita sangat membutuhkan sebuah istilahnya metode dan inovasi-inovasi baru di dalam melakukan pembelajaran pada masa COVID saat ini. Jadi mungkin bisa kita diberikan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin kita menggunakan jarak jauh, Bunda, kita sangat anak itu sangat bosan gitu dengan model-model, apalagi kita misalnya di IPS, pembelajaran IPS, paling kita memberikan sebuah video yang mereka tonton sebagai pembelajaran mereka, dan lalu kita suruh menyimpulkan. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin yang bisa kita lakukan untuk agar siswa itu tidak merasa jenuh dan bosan dengan tugas-tugas yang kita berikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bunda Susila. Ya, kepada Bunda Erni bisa langsung ditanggapi dengan pertanyaannya tadi, yaitu beberapa hal atau metode dan inovasi-inovasi yang perlu dilakukan sebagai guru IPS untuk pembelajaran secara daring agar tidak jenuh siswa. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Kusnul waktunya dan Bu Susila Warni ya dari Lombok Timur. Oke, Ibu dan Bapak, masa pandemi ini sudah berjalan sekian bulan ya. Nah, memang mau tidak mau kita dituntut untuk kreatif gitu ya. Artinya anak gitu memang beda Bapak Ibu. Beda ketika kita mengajar secara tatap muka dengan secara daring, ini penerimaan anak pasti berbeda ya. Berbeda artinya dari sisi motivasi gitu ya, dari sisi kemauan untuk belajar secara mandiri dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak, sebenarnya berbagai macam teknologi gitu ya, itu sangat bisa kita gunakan dalam memfasilitasi anak belajar gitu ya. Nah, namun di sini yang paling penting adalah dari Bapak Ibu gurunya dululah yang mampu mengarahkan kiranya teknologi apa yang bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu ya, saya ambil contoh. Kelas itu Bapak Ibu ya, kelas virtual itu sebenarnya kita desain layaknya kelas tatap muka. Misalnya ya, ketika anak melakukan curah pendapat atau brainstorming gitu ya, Ibu Bapak kan biasanya kalau di kelas ketika brainstorming bisa jadi Ibu Bapak minta anak menuliskan di papan gitu ya, biasanya kan seperti itu. Minta anak menuliskan di papan tulis misalnya. Kemudian mereka berpendapat masing-masing kan seperti itu. Nah, ketika di pembelajaran yang secara virtual, Bapak Ibu bisa misalnya menggunakan Google Jamboard misalnya menggunakan Padlet gitu. Jadi memang kalau kita ingin kreatif, inovatif, anak-anak tidak bosan, kita harus mau mengeksplor kiranya aplikasi atau platform apa yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi si anak gitu. Itulah kenapa tadi di ulasan saya penting sekali Bapak Ibu guru kita mengintegrasikan teknologi pedagogik dan konten sehingga kita bisa meramu dengan materi tertentu gitu ya. Secara teknologi apa yang bisa masuk di situ? Secara pedagogik apa yang bisa kita lakukan dalam membimbing secara virtual? Saya beri contoh lagi. Misalnya Ibu dan Bapak misalnya menggunakan biasa di kelas ya itu menggunakan project based learning misalnya ya atau biasa menggunakan discovery atau problem gitu ya. Nah, namun karena ketika di masa daring ini ya jadi terbatas, mungkin Ibu Bapak akan berpikir gini, gimana caranya saya ngajak anak-anak bisa bekerja kelompok padahal mereka harus di rumah sendiri-sendiri kan gitu misalnya. Nah, berarti dalam posisi seperti ini, Ibu dan Bapak silahkan mengeksplor. Ada yang namanya Google Docs, ya. Ada yang namanya Google Slides. Itu adalah platform-platform yang bisa mengerjakan sesuatu secara bersamaan, walaupun orangnya berbeda tempat. Jadi misalnya saya di Kota Malang, gitu ya. Terus ada Ibu Kusnul di Papua, Bu Jun Rotun di Jambi, gitu ya. Ada Pak Bahar di Bima. Namun kita ini berempat ini adalah kelompok nih. Kita diberi tugas oleh Bu Susila Warni gitu ya, untuk membuat PPT tentang apa yang sudah kita kerjakan. Nah itu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya ya secara online gitu ya, dengan menggunakan Google Slides gitu. Kita membuat slide secara bersama-sama berkolaborasi. Kita bisa menggunakan Google Docs untuk berkolaborasi dan sebagainya, Ibu dan Bapak. Ya, saya sebenarnya ada apa ya? Ada kayak tablet gitu. Jadi misalnya untuk keperluan kolaborasi, untuk keperluan berkolaborasi misalnya atau merekam layar itu
Silakan, saya ada sebenarnya, tapi tadi saya nggak menayangkan di sini memang gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita eksplor dulu kiranya teknologi apa yang bisa mewadahi gitu ya dari tujuan pembelajaran yang ingin kita berikan kepada murid gitu. Jadi memang dari sisi gurunya harus mengeksplor dahulu gitu. Terima kasih, itu jawaban saya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bunda Erning atas penjelasannya yang sangat bagus sekali. Saya kembalikan ke Bunda Susilawarni, bagaimana apakah sudah bisa difahami dan juga bisa diterima apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Erning tadi. Intinya mengkolaborasikan ya Bunda. Tadi seperti yang bisa dikerjakan secara kolaborasi melalui Google Slide maupun Google Doc. Iya. Ya. Saya mungkin bisa tambahkan sharing sedikit Bunda Erning, kalau di sekolah saya itu menggunakan platform Office 365. Boleh. Jadi Ya. seluruh siswa memiliki akun Office 365. Jadi kalau mau meeting menggunakan Teams, kemudian kalau chat juga bisa ada fasilitas untuk chatnya di situ, dan juga untuk kolaborasinya juga bisa, baik dalam bentuk Excel, dalam bentuk dokumen, maupun dalam bentuk PPT. Sama seperti yang produknya Google, tapi kami yang gunakan adalah platform dari Microsoft. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Ya, baik. Ya, terima kasih Bunda atas responnya dan juga jawabannya yang sangat bagus. Baik, apakah masih ada satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silakan untuk raise hand. Pak Nabil, Pak Rahman Firdaus, silakan Pak Nabil. Baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Husnul dari Papua, Pak Bahar, Ibu Junrotun sebagai tuan rumah. Salam sejahtera dari Tanah Lembata, NTT. Ada satu pertanyaan yang mungkin membutuhkan satu persepsi bersama. Saya membutuhkan persepsi bersama antara kita semua terkait dengan bagaimana pembelajaran di era pandemi saat ini, di mana lebih banyak kita menggunakan IT atau teknologi sebagai salah satu media untuk bisa mempertemukan guru dan siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar di sini banyak sekali kejadian-kejadian ataupun pernyataan-pernyataan maupun istilah-istilah yang disampaikan di sekitar kita terkait dengan proses pembelajaran. Terkadang orang merasa ambigu, yang namanya model itu seperti apa, metode itu yang bagaimana, kemudian strategi itu seperti apa. Terkadang sulit teman-teman untuk bisa menyamakan persepsi dalam pembelajaran daring ini, yang metode yang mana, model pembelajaran itu yang seperti apa. Jadi terkadang apakah pembelajaran daring itu disebut sebagai sebuah model pembelajaran, ataukah hanya metode pembelajaran, ataukah hanya media pembelajaran. Kemudian project based learning, apakah itu model pembelajaran, metode pembelajaran, atau apa gitu. Ini mungkin butuh persamaan persepsi terkait dengan hal itu, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan terkait dengan pertanyaan saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nabil. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kepada Bunda Erning, apa bisa langsung ditanggapi mengenai metode, media, strategi, dan daring ini? Apakah termasuk media, apakah metode, seperti itu Bunda? Baik, terima kasih Pak Rahman Firdaus dari Lembata Flores ya Pak, dari NTT ya. Oke, baik, saya mencoba menjawab. Bapak dan Ibu, daring atau pembelajaran dalam jaringan gitu ya, dan luring atau pembelajaran di luar jaringan itu bukan sebuah model, metode atau apa ya. Jadi itu memang sebuah moda. Moda itu apa? Cara membelajarkan. Apakah secara daring ataukah secara luring. Itu adalah sebuah kondisi dalam lingkungan belajar saja gitu Bapak Ibu ya. Nah,
Kalau terkait apa itu model, metode, strategi maupun teknik di dalam pembelajaran daring, ya, sebenarnya definisinya adalah sama Bapak Ibu ketika kita melakukan pembelajaran luring, gitu ya. Kalau tadi ditanyakan apakah PJBL itu adalah strategi ataukah metode, PJBL itu adalah model pembelajaran. Kenapa dikatakan model? Karena dia memiliki sintaks Bapak Ibu ya, seperti yang sudah kita ketahui. Lalu kalau misalnya ditanyakan apakah PJBL itu hanya bisa dilakukan ketika pembelajaran yang bersifat tatap muka, gitu, saya katakan tidak. Jadi PJBL itu juga bisa dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring, gitu ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya, di PJBL ini Ibu Bapak bisa mengkombinasikan dengan berbagai macam cara supaya bagaimana anak tetap bisa berkolaborasi. Seperti layaknya ketika di pembelajaran project-based learning, ketika di sesi atau di moda yang sifatnya tatap muka gitu Bapak Ibu ya. Jadi semua model pembelajaran itu bisa dilakukan ketika pembelajaran secara daring gitu ya. Tentunya Bapak Ibu kita dengan memperhatikan Bapak Ibu ya tentang panduan pembelajaran di era pandemi Bapak Ibu ya yang sudah dikeluarkan oleh kementerian kita gitu ya. Terkait metode Bapak Ibu ya. Metode ini kan seperti yang sudah kita ketahui ya, metodenya itu ada yang diskusi gitu ya, ada yang ceramah gitu ya, dan sebagainya. Nah, metode-metode diskusi, ceramah gitu ya, brainstorming itu juga bisa kita adopsi atau kita bawa ke saat suasana di pembelajaran daring. Oleh karena itu, kenapa tadi saya tekankan pada Ibu dan Bapak, supaya kita bisa memfasilitasi pembelajar atau dalam hal ini adalah peserta didik kita dengan menggunakan berbagai macam teknologi yang sesuai untuk mendukung tujuan pembelajaran kita, maka yang pertama yang perlu dilakukan oleh guru adalah mengenali dulu apa yang harus kita ambil ya. Layaknya kita belanja di supermarket, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kalau di supermarket itu diberikan banyak sekali pilihan gitu ya, banyak sekali pilihan barang atau benda atau apapun gitu yang kita tidak akan ambil semua itu di supermarket gitu kan. Kan kita mengambil barang di supermarket itu berdasarkan kebutuhan kita. Nah, sama halnya ketika kita melakukan pembelajaran secara daring. Jadi kenali dulu Bapak Ibu apa yang ingin kita sampaikan, apa tujuan pembelajaran kita, lalu kita ambillah di supermarket tadi, di sumber-sumber belajar tadi, baik itu yang disediakan oleh rumah belajar atau mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya sendiri gitu Bapak Ibu ya, atau dari sumber mana saja, lalu kita adopsi dan kita gunakan Bapak Ibu di dalam pembelajaran daring kita. Jadi tetap ketika di dalam belajar daring tetap kita mengadopsi metode, strategi ya, teknik gitu ya, dan mungkin juga model pembelajaran tetap bisa kita lakukan. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda atas jawabannya yang sangat bagus sekali. Untuk Pak Nabil, terima kasih atas pertanyaannya dan 2 pertanyaan sudah kita lalui bersama. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bunda Erni, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dalam kegiatan kami pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pak Baharudin SE-MPD, beliau akan menyampaikan materi tentang kupas tuntas rumah belajar. Ya, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap adalah Baharudin SE, MPD. Tempat tanggal lahir di Bima 2 Desember 1982. Unit kerjanya di SMP Negeri 11 Kota Bima. Prestasi beliau adalah sebagai instruktur PKB IPS dan guru teladan Kota Bima. Luar biasa Bapak Ibu. Beliau merupakan guru berprestasi dan sahabat saya juga. Ya, selain sahabat rumah belajar, memang sudah menjadi sahabat sebelum-sebelumnya. Kami juga sudah sering
bertemu secara langsung. Ya, kepada Pak Baharudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo. Baik, terima kasih Bu Husnul. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bu Erning, Bu Jun, Pak Nyamin, ini ketua kelas kami dulu. Setiap kegiatan ketua kelasnya Pak Nyamin. Gitu. Monggo Pak Yudi, lanjut saya monitor. Siap, ya mohon izin. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih betah di dalam room ini karena bagaimanapun kita ini dibedakan oleh 3 zona waktu. Di daerah barat mungkin sekarang masih agak sore, di kami ini sudah rada-rada gelap gulita, dan di Papua sana sudah pasti ini sudah jam 10 lewat begitu. Tapi saya doping kopi Pak. Saya ngopi Pak. Oke. Ya, sambil baik. Ngopi. Iya. Tapi alhamdulillah, jadi kami berusaha untuk menggabungkan 3 zona waktu ini dalam satu room khusus. Bapak Ibu, sedikit mengenai sahabat rumah belajar atau dari pembatik ini. Jadi banyak yang salah kaprah. Mungkin bukan di dalam ruangan ini, tapi ada beberapa orang yang bertanya, pembatik itu apa ya? Memangnya kalian bikin batik? Ternyata ada yang mengira kami ini membuat batik. Tidak, tadi batik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Ada 4 level yang kami lalui kemarin, dan alhamdulillah sekarang masuk ke level keempat. Dan kami dianugerahi panggilan dengan sebutan rumah belajar. Kami di sini kebetulan ada 3, Bu Jun, saya sendiri, dan Ibu Husnul. Baik Bapak Ibu, materi yang akan kami sampaikan di sini adalah terkait dengan portal rumah belajar. Jadi saya tidak menyampaikan ini dalam bentuk PowerPoint, tapi saya akan langsung menunjukkannya pada Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf mungkin karena beberapa fitur ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat dan sudah mengenalnya, tapi kami berlakukan secara umum bahwa ini adalah kegiatan sosialisasi pemanfaatan portal rumah belajar, yang pada gilirannya nanti Ibu Jun insya Allah akan menyampaikan best practice atau praktek baik bagaimana memanfaatkan fitur-fitur dalam rumah belajar itu ke dalam pembelajaran. Jadi kami sudah berbagi tugas, saya untuk pengenalan fiturnya, dan kemudian nanti Ibu Jun lebih ke pemanfaatannya, terutama yang berkaitan dengan mapel IPS, karena kebetulan kami bertiga juga IPS, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh Ibu Jun nanti bisa diadopsi oleh mata pelajaran yang lain. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah tampil Bu Haja? Sudah, Oke, sudah baik. tampil. Baik, baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah melihat mendengar tentang rumah belajar Kemdikbud, jadi ini adalah portalnya Bapak Ibu. Portal ini beralamat di link ini Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan kata ini di di Chrome maupun di mesin pencari yang lain. Nanti kita akan diarahkan kepada portal rumah belajar, dan ini bisa diakses secara gratis. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke laman beranda seperti ini. Di sini ada login, ya, login. Nah, Bapak Ibu untuk akses ke sini, Bapak Ibu tidak perlu login, ya. Kita tidak perlu login. Kita bisa langsung menggunakan aplikasi rumah belajar. Caranya bagaimana? Kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini Bapak Ibu ada 4 fitur utama. 4 fitur utama di dalam portal rumah belajar. Yang pertama itu adalah sumber belajar. Lalu yang kedua adalah kelas maya. Yang ketiga itu adalah laboratorium maya.
dan yang keempat itu adalah bank soal. Nah, Bapak Ibu, untuk sumber belajar ini sendiri itu adalah fitur di dalam rumah belajar yang menyampaikan atau menyajikan banyak sekali video pembelajaran di berbagai jenjang dan di berbagai tingkat. Nah, untuk mengaksesnya Bapak Ibu sekali lagi ini tidak perlu login, Bapak Ibu bisa langsung klik coba sekarang. Nah, kemudian nanti kita akan diarahkan ke video-video sumber belajar yang cukup banyak. Nah, untuk menuju ke apa namanya ini, untuk menuju ke topik khusus, Bapak Ibu bisa mengklik tanda 3 garis di sebelah kiri atas. Nanti Bapak Ibu bisa memilih tingkat SMP bagi yang SMP, SD bagi yang SD. Nah, kemudian apalagi yang dicari di sini, nanti kita bisa mengklik misalnya kelas 8. Kemudian kita mata pelajarannya adalah, mohon maaf untuk mata pelajaran yang lain, saya contohkan satu aja, ini mata pelajaran IPS. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat sumber belajar berupa video pembelajaran yang isinya sudah tervalidasi. Jadi untuk masuk ke konten rumah belajar ini, bagi pengirim kontennya, video-video itu harus masuk dulu ke dapur ke dapur untuk divalidasi. Beda halnya ketika kita mengirimkan ke YouTube atau di media sosial lainnya, itu tidak ada validasinya, semau-maunya begitu. Nah, tapi kalau yang di sini itu harus melewati proses validasi. Di antaranya tentu saja adalah validasi materi, karena bisa saja apa yang disampaikan di dalam video pembelajaran itu mungkin ada yang keliru, sehingga itu perlu divalidasi oleh tim ahlinya, baru bisa masuk ke konten sumber belajar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana penerapannya ya? Nanti Bapak Ibu tinggal mengklik video ini. Nah, cara yang paling mudah tentu saja adalah Bapak Ibu bisa melakukan copy link di sini. Kemudian bisa dikirimkan ke grup WhatsApp-nya atau di grup Google Classroom-nya siswa masing-masing. Nah, itu adalah satu contoh penggunaan dalam fitur rumah belajar terkait dengan sumber belajar. Nah, lalu fitur yang kedua adalah ada laboratorium maya. Nah, di laboratorium maya ini Bapak Ibu, ini lebih cocok untuk teman-teman yang mapel IPA. Nah, meskipun di sini nanti jarang kita gunakan bagi yang mata pelajaran lain, tapi akan saya tunjukkan sedikit saja. Nah, ini Bapak Ibu adalah beberapa laboratorium maya yang mana ketika Bapak Ibu mengalami hambatan untuk pengadaan alat laboratorium secara fisik, maka menggunakan laboratorium maya ini adalah salah satu pilihan, terutama untuk pembelajaran jarak jauh. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik salah satunya, dan nanti akan diarahkan pada laman seperti ini, dan bisa kita lakukan percobaan. Nah, ini adalah satu contoh percobaan lab maya yang ada di dalam laboratorium maya. Nah, di sini Bapak Ibu dicontohkan di sini adalah gelas kaca, yang dimana gelas kaca ini berisi air murni. Nah, ketika air murni ini dihubungkan dengan saklar lampu, ya, nah lampunya tidak akan menyala. Kenapa? Karena ini adalah air. Tapi beda halnya kalau air murni itu diganti dengan air garam. Apa yang terjadi? Maka saklar ini, air garam ini akan bisa menyalakan lampu karena mengandung elektrolit. Nah, Bapak Ibu, dengan hal sederhana seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa membuat siswa belajar di rumah itu menjadi lebih menyenangkan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita balik dulu. Apalagi fitur yang berikutnya? Fitur yang berikutnya adalah fitur bank soal. Nah, bank soal di sini Bapak Ibu juga terdapat banyak sekali contoh-contoh soal yang Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa. Bapak Ibu nanti
gampangannya ya tinggal kirim link kepada siswa. Bapak buka SMP misalnya kelas 7, kemudian mata pelajarannya saya ambil aja yang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengklik salah satu soal yang ada di sini. Jika kebetulan Bapak Ibu sedang UTS, silakan cari, nanti ada UTS juga di sini. Nah, kemudian setelah dibuka, silakan copy link ini dan nanti dikirimkan ke siswa untuk mengerjakan soal yang ada di dalam rumah belajar. Nanti siswa tinggal klik next, dan seterusnya. Ya, itu adalah fungsi dari bank soal. Nah, Bapak Ibu, siapakah yang mengisi konten bank soal ini? Kembali kepada guru juga. Jadi guru-guru merupakan penyumbang konten di dalam bank soal. Bukan hanya tim ahli di rumah belajar saja yang menyumbang konten di sini, tapi juga guru-guru. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir untuk fitur rumah belajar yang utama itu adalah kelas maya. Nah, penerapan kelas maya ini sendiri Bapak Ibu hampir sama dengan penerapan yang sudah sering Bapak Ibu gunakan, misalnya di Google Classroom atau bahkan mungkin di Ibu Husnul tadi mencontohkan Microsoft Teams. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, ya kalau yang ini memang sedikit berbeda dengan 3 fitur yang lain, yang mana ini harus didaftarkan dulu sebagai penyelenggara, baru kita bisa membuka kelas baru kita bisa membuka kelas selayaknya kelas digital yang sudah pernah kita gunakan. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya tidak terlalu panjang lebar untuk kelas ini karena memang tahapannya agak panjang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain dari 4 fitur utama itu, kita juga punya 6 fitur tambahan. Dan sekarang sudah bertambah dengan 1 fitur lagi, jadi ada 7 fitur tambahan atau fitur pendukung. Nah, dari 7 fitur ini Bapak Ibu, ada fitur yang sangat suka saya gunakan ketika pelajaran IPS, yaitu fitur peta budaya. Fitur peta budaya ini kita bisa menggunakannya untuk membahas materi tentang pluralitas budaya, kemudian keragaman budaya. Nah, bagaimana cara penerapannya atau membuka fitur ini? Bapak Ibu tinggal klik peta budaya. Nah, di sini anak-anak nanti ketika diarahkan untuk melihat fitur peta budaya, mereka dihadapkan pada sebuah peta Indonesia, yang mana peta-peta ini tinggal diklik saja. Ya, tinggal diklik saja sesuai dengan namanya, dan ini terus terang sangat menarik bagi kami karena kita langsung bisa melihat lokasinya sesuai dengan petanya dan apa isi di dalam provinsi masing-masing terkait dengan budayanya. Saya ambil contoh, misalkan mungkin di Jambi ya. Kita bisa klik Jambi. Nah, nanti di Jambi, mohon izin Bu Jun, saya mengambil daerahnya. Di sini ada Benteng Malboro dan Muara Jambi. Nah, Bapak Ibu nanti yang ingin menjelaskan tentang konten budaya Bapak di kelas atau di kelas mayanya, di kelas digitalnya bisa mengirimkan link ini kepada siswa. Di sini cukup banyak materinya, diklik. Oh sorry, ada masalah ini. Ya, misalnya kita ambil contoh Muara Jambi. Ya, di sini banyak sekali, ada sinopsisnya, ada pengantarnya, ada isinya. Isinya cukup banyak sekali di sini. Ada beberapa halaman sampai dengan penutup. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang mengampu mata pelajaran IPS, fitur budaya ini terus terang
sangat bermanfaat sekali karena banyak sekali fitur-fitur yang isi di dalam fitur budaya ini yang terkait dengan materi-materi di dalam buku IPS kita yang kita ajarkan gitu. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan fitur peta budaya. Nah, selain di sini Bapak Ibu juga sebenarnya bisa melihat ke bawah, isinya kalau isi di bawah ini adalah isi berbasis berbasis nama, tapi kalau yang di sini isinya berbasis provinsi. Jadi terserah Bapak Ibu mau klik langsung di sini bisa, mau lihat-lihat di sini juga bisa. Isinya sama saja Bapak Ibu. Nah, lanjut. Kemudian yang ingin saya perlihatkan juga itu adalah kalau BSE ini Bapak Ibu isinya tentang buku e-book masing-masing mata pelajaran. Insya Allah di sini lengkap semua. Kemudian ini ada wahana baru, wahana jelajah angkasa. Kemudian yang ini karya bahasa dan sastra saya buka sedikit karena banyak sekali saya lihat guru-guru IPS di sini suka dengan menulis, suka dengan puisi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini untuk melatih siswanya menulis sastra begitu. Nah, Bapak Ibu, ini pengaman keprofesian berkelanjutan, ini ternyata linknya juga masuk ke sini, jadi Bapak Ibu sudah sangat mengenal apa itu PKB. Dan yang ini dulu, blok pena, Bapak Ibu yang ingin yang rajin menulis tulisan populer dapat mengirimkan tulisannya ke blok pena ini. Nah, ini terus terang barusan muncul di lamannya Rumah Belajar, terlihat di sini. Kalau yang sebelumnya itu dia ada di bawah sini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah EduGame. Nah, EduGame ini sebenarnya permainan edukasi, meskipun memang di sini lebih banyak digunakan untuk permainan bagi anak-anak tingkat sekolah dasar. Tetapi mungkin Bapak Ibu yang mengajar kelas 1 bisa sesekali menyelipkan permainan seperti ini supaya pembelajaran di ini secara daring itu tidak tidak membosankan bagi siswa didik kita. Nah, itu adalah 7 fitur tambahan yang ada di dalam Rumah Belajar. Nah, kemudian di bawahnya ini ada sumber belajar lainnya. Jadi ini adalah portal-portal yang berbeda yang bekerja sama dengan Rumah Belajar. Jadi ada radio edukasi, kemudian media edukasi, ada TV edukasi, dan suara edukasi. Dan beberapa ini semuanya tentu saja bisa diakses secara gratis. Nah, Bapak Ibu, kira-kira seperti itulah gambaran umum. Nanti Bapak Ibu, karena ini pengenalan fitur saja, sosialisasi, nanti Bapak Ibu bisa melihat-lihat sendiri dan bisa memperkirakan bagaimana penerapannya atau pemanfaatannya. Nanti Bu Jun akan mengawal kita untuk memberikan contoh best practice bagaimana pemanfaatan Rumah Belajar di dalam pembelajaran. Baik, Ibu Husnul, demikian Ya, paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Pak. Sebelumnya ada satu hal yang saya mau menambahkan, itu tentang bank soal. Ya, boleh Bu, silakan Bu. Ya, untuk bank soal Bapak Ibu itu sangat menarik sekali karena tampilannya sudah bagus seperti tampilan saat siswa ujian nasional secara CBT itu. Jadi kalau diakses, menurut saya itu sangat menarik untuk peserta didik kita. Itu saja yang mau saya tambahkan. Mungkin untuk selanjutnya lanjut materi dulu ya Pak, baru nanti sekaligus tanya jawabnya begitu. Iya. Karena masih dalam topik yang hampir serupa. Baik. Bu Husnul? Iya. Oh iya, hanya ingin mengingatkan saja Bapak Ibu, mohon maaf Bu Husnul, saya juga mengingatkan. Ya, silakan.
tadi kita sudah sepakat di awal, sudah disampaikan juga oleh Bu Husnul, bahwa Iya. kita akan memberikan kuis yang berhadiah benar. pulsa kepada peserta. Jadi nanti Ya, untuk Bapak Ibu, 2 soal. oke, untuk 2 soal. Jadi soal pertama nanti akan saya sampaikan, kemudian nanti soal yang kedua akan disampaikan oleh Bu Jun, yang insya Allah akan kita pasang di ruangan chat tuh ya, di room chat. Iya, di Jadi, room chat. Oke, Iya. begitu. Nanti soalnya akan saya bacakan, kemudian seperti cerdas cermat, nanti Bapak Ibu yang paling cepat menjawab dan tepat jawabannya di kolom chat itu yang akan mendapatkan hadiah. Iya. Baik, silakan Bu Husnul Baik. dilanjutkan. Iya, terima kasih Pak Bahar. Untuk selanjutnya adalah materi tentang praktek baik pemanfaatan Ibu Jun Rotun SPD, tempat tanggal lahir Matagual 20 Juni 1987, satuan kerjanya di SMP Negeri 12 Muaro Jambi. Kemudian prestasinya beliau adalah sebagai instruktur PKB IPS juga, dan sebagai finalis Olimpiade Guru Nasional 2019. Kepada Ibu Jun, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sekarang partisipan sudah mencapai 67, Pak Bahar. Ya. Halo, Bu Jun. Bu Jun, apakah monitor? Oke. Ya, silakan Bu Jun. Ya, terima kasih Bu Husnul. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu, saya kan dari Jambi, provinsi yang terkenal dengan budaya Melayu. Salah satunya ada pantun. Pantun. Berbalas pantun. Ah, boleh saya pantun sedikit. Saya tidak pandai berpantun. Pantun saya, batu pualam nak dibawa ke bulian, paginya pagi, siangnya malam. Selamat malam hadirin sekalian, izinkan kami nak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat dari... Baru mulai. Sudah sesi 3, Bu. Oh. Ya, mohon maaf untuk di-unmute audionya. Lanjutkan ya, Bu Husnul. Ya, lanjut, silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin share screen dulu. Bagaimana? Apa nampak? Ya, nampak Bu, sangat jelas. Oke. Sebelum saya memulai presentasi saya mau sedikit mengulang apa yang tadi diucapkan oleh Mbak Erning, yang benar-benar teringat dan memberikan sebuah dampak bagi saya sendiri. Apalagi sekarang kan sering ada kalimat yang bilang bahwasanya di zaman sekarang apakah guru akan digantikan dengan teknologi atau tidak. Mengulang dari perkataan Mbak Erning tadi adalah, guru itu tidak akan mungkin tergantikan teknologi, justru guru adalah yang akan membawa teknologi baik ke dalam pembelajaran, kelas maya ataupun kelas tatap muka. Itu benar-benar membuat hati saya deg. Wah, berarti memang benar kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti perkembangan peserta didik kita. Kita harus mengintegrasikan TIK dalam setiap pembelajaran. Sekilas cerita dulu, sekolah saya terletak di sebuah kecamatan, agak jauh dari kota, jadi mungkin sebagian besar peserta didiknya tidak terjangkau oleh akses internet. Tapi sebagian lain masih bisa. Jadi sekolah kami mengadakan 2 moda yang dipakai, moda daring dan moda luring. Baiklah, yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah praktik baik, kolaborasi sumber belajar, dan game word wall pada materi mobilitas sosial kelas 8 semester ganjil. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama adalah sumber belajar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi, sumber belajar yang kita pakai karena kita sekarang sedang berbicara tentang rumah belajar, itu adalah sebuah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajarnya disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dan dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Untuk sumber belajar ini, saya sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi, bahwasanya keistimewaan dari rumah belajar adalah sumber belajarnya bukan hanya terdiri dari video pembelajaran saja. Kalau video pembelajaran saja kan kita gampang menemukannya di YouTube atau di mana. Tapi kalau di rumah belajar, sumber belajarnya terdiri dari 3 konten. Konten yang pertama yaitu video pembelajaran, konten yang kedua adalah konten yang berupa web, sedangkan konten yang ketiga adalah konten yang berupa audio atau rekaman suara. Jadi kita sebagai guru bisa memilih sumber belajar apa nih yang mau kita pakai, yang akan kita terapkan sesuai dengan materi yang kita pelajari. Karena kami bertiga ini adalah SRBPS, maka tentu yang akan dibahas di sini adalah yang berkaitan dengan IPS. Kemudian, saya menggunakan sebuah model pembelajaran yang jujur baru saya kenal ketika saya mengikuti program pembatik. Sebelumnya, ketika mengikuti diklat-diklat sebelumnya yang sering terdengar itu ya PBL, PJBL, Discovery Inquiry, dan sebagainya. Tapi ketika mengikuti program pembatik, mungkin ini merupakan salah satu keuntungan ya Bapak dan Ibu. Selain Bapak dan Ibu ketika mengikuti. Mampus kecil caranya Pan. Menggadangkan speaker. Menggadangkan suara. Oke. Salah satu keuntungan menggadangkan suara. Tolong unmute dulu. Suaranya itu. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu ya? Salah satu manfaatnya ketika Bapak dan Ibu nanti ketika mengikuti program pembatik adalah Bapak dan Ibu selain meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan TIK, ya akan mendapatkan update-update terbaru terkait dengan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu silakan nanti tahun depan silakan mengikuti program pembatik karena program pembatik yang diselenggarakan oleh Pusdatin ini bisa diikuti oleh semua guru dari semua jenjang dan tidak hanya terbatas pada ASN, karena honorer juga bebas untuk mengikuti kegiatan ini. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Apa itu SOLE? Ada beberapa teman SOLE apa SOLE? SOLE ya Bapak Ibu. Self-Organized Learning and Environment. Adalah sebuah pembelajaran yang menitikberatkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki oleh peserta didik. Model pembelajaran ini digunakan oleh guru dalam melatih peserta didik untuk berpikir kreatif, mampu memecahkan masalah, dan mampu berkomunikasi. Sedikit cerita sejarahnya nih, karena kita kan IPS, salah satunya kan dari mapel sejarah. SOLE ini ditemukan oleh seorang ahli, Sugata Mitra, yang berasal dari India. Jadi sambil menunggu Bu Jun bergabung kembali di room, Pak Bahar, tadi ada satu pertanyaan supaya tidak terjadi kekosongan ya Pak ya. Ada satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Aslinda SPD. Pertanyaannya adalah, kalau masuk langsung sebagai siswa atau guru ke kelas maya, apakah bisa tanpa penyelenggara? Kalau memang harus penyelenggara atau sekolah, mendaftarnya bagaimana caranya? Terima kasih. Itu pertanyaannya Pak, sambil menunggu Bu Jun, supaya tidak kosong. Baik, terima kasih. Bentar, Bu. Aduh, ya baik. Baik, terima kasih Bu. Siapa Bu yang nanya ya, Mbak? Bu Aslinda. Oh, Bu Aslinda. Baik, sambilan menunggu Bu Jun. Bu Jun barusan telepon, katanya terputus tadi jaringannya. Kita sedang menunggu beliau masuk kembali. Baik, Ibu, untuk untuk masuk ke kelas maya, syarat utamanya tentu saja memang Ibu harus mendaftar sebagai
penyelenggara. Nah, bagaimana cara apa namanya ini? Cara mendaftar sebagai penyelenggara sebenarnya mudah saja, Bapak Ibu, Ibu yang bertanya tadi. Ibu bisa masuk ke kelas Maya, ya. Jadi nanti tinggal daftar. Nah, daftar ini sekali lagi ini gratis. Ini sudah terlihat Bu Husnul ya? Jelas Pak, sangat terlihat. Ya. Nah, jadi daftar, Ibu tinggal klik daftar di kanan atas, dan yang daftar pertama kali adalah daftar sebagai penyelenggara. Nah, diklik. Nah, yang ini tidak ada isian yang menyulitkan, Bapak Ibu. ID user ini semacam alamat pemanggil. Silakan isi dengan alamat yang unik. Misalkan kalau saya kemarin nulisnya seperti ini, SMPN 11 Kota Bima, tidak dispasi. Kalau Ibu misalnya di Kalimantan, ya tulis saja nama sekolahnya, karena tidak mungkin sama kalau nama sekolah. Kemudian nama sekolah ini juga sama, hanya saja kalau nama sekolah ini lebih rinci dia. Kemudian bisa mengisi deskripsi sekolahnya, bisa jadi visi misi, alamat, dan sebagainya. Passwordnya diisi 2 kali, password dan konfirmasi. Yang ini NPSN sekolahnya Ibu. Kemudian alamat sekolah, alamat email ini adalah alamat emailnya sekolah. Kalau email sekolahnya belum memiliki email, boleh menggunakan email salah satu guru yang menjadi penanggung jawab. Kemudian telepon bisa menggunakan nomor HP, kontak juga bisa menggunakan nomor HP. Maka kemudian ini daerah tingkat berapa dan wilayahnya di mana. Ketika captanya di sini, maka selesai sudah, Ibu sudah terdaftar sebagai sekolah penyelenggara. Hanya saja mungkin nanti Ibu tidak bisa langsung menggunakannya karena perlu divalidasi dulu 1 kali 24 jam oleh oleh admin di rumah belajar. Nah, besoknya Ibu silakan bisa daftar lagi sebagai guru untuk untuk membuat kelasnya begitu. Setelah membuat kelasnya, nanti Ibu bisa bantu daftar siswanya, dan siswa setelah mendaftar 1 kali itu bisa masuk ke berbagai kelas di dalam kelas yang dibuat oleh guru yang berbeda. Nah, itu adalah syarat utama ketika siswa dan guru akan didaftarkan di dalam kelas Maya. Jadi memang harus didaftarkan dulu sebagai penyelenggara begitu. Begitu mungkin apa yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya tanggapi, Bu Husnul. Baik Pak, ya terima kasih atas jawabannya. Apakah Ibu Jun sudah masuk kembali ke room ini? Sudah Bu? Sudah. Iya, selamat datang kembali Bu Jun. Tidak apa-apa Bu. Biasa itu. Ini juga di sini sepertinya mau hujan, jadi mungkin sinyalnya rada-rada keganggu. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya ada gangguan lagi. Ya, tidak apa-apa Bu. Silakan dilanjutkan kembali. Iya Bu. Iya. Oke, nampak ya Bu? Iya. Oke. Tadi kita sampai di sini ya Bapak dan Ibu, kita sampai di alur Sole atau sintak dari model pembelajaran Sole. Gampang mengingatnya Bapak dan Ibu, sintak Sole ini 3, question atau pertanyaan, investigation atau penyelidikan, dan review atau ulasan. Kemudian, untuk langkah yang pertama, question. Di sini, sebetulnya kalau di langkah aslinya itu langsung memberikan pertanyaan kunci, tapi saya cenderung lebih suka untuk memberikan sebuah stimulus atau rangsangan dulu. Kalau tiba-tiba langsung dikasih pertanyaan kunci, takutnya peserta didik tidak punya bayangan sama sekali. Jadi di sini untuk materi mobilitas sosial kelas 8, saya nge-share dulu nih artikel tentang perjuangan seorang tokoh nasional sebagai stimulus, sebagai rangsangan dulu. Isinya itu apa? Karena di sini materinya mobilitas sosial, maka terjadi perubahan status sosial dari tokoh yang saya maksud. Kemudian pertanyaan kuncinya saya berikan
apakah tokoh tersebut mengalami perubahan status sosial? Jika iya, termasuk jenis yang mana? Jelaskan jawabanmu. Ini pertanyaan kunci yang nanti akan dijawab oleh peserta didik. Jadi ibaratnya ini pemancing dulu. Kemudian, nah ini contohnya saya. Mohon maaf saya belum menggunakan kelas maya karena setelah dikoordinasi di sekolah, perlu pembelajaran untuk guru yang lain karena sekolah saya ini masih memakai platformnya berupa Google Classroom. Jadi kalau mau dirubah menggunakan kelas maya, kami perlu memberi sedikit pelatihan kepada guru-guru yang lain. Jadi mungkin kemungkinan awal semester baru kami mencoba untuk penggunaan kelas maya. Ini tampilan saya ketika memberikan sebuah stimulus atau rangsangan yang berupa artikel seorang tokoh nasional. Kemudian di sini saya memberikan pertanyaan kuncinya pada peserta didik. Nah, tahap yang kedua yaitu investigasi. Setelah peserta didik diberikan sebuah pertanyaan kunci, kan Soleh ini menuntut peserta didik untuk mandiri mencari dari berbagai sumber. Jadi di sini saya mengarahkan peserta didik untuk pergi atau mencari sumbernya di portal Rumah Belajar. Tahap ini disebut dengan investigation. Sumber belajar yang saya pakai di Rumah Belajar ini ada dua. Yang pertama ini yang saya tampilkan di sini, ini adalah yang berupa video pembelajaran. Video pembelajaran tentang mobilitas sosial. Sumber belajar yang kedua adalah sebuah web yang berkaitan dengan mobilitas vertikal. Jadi dua sumber belajar yang saya pakai untuk melengkapi pada pembelajaran dengan materi mobilitas sosial. Sumber belajar berupa video pembelajaran dan berupa web. Nah, ini ketika saya mengarahkan peserta didik untuk mengunjungi portal Rumah Belajar. Sebelumnya saya sudah mensosialisasikan juga tentang apa itu Rumah Belajar pada peserta didik. Bahkan beberapa juga sudah ada yang mendownload aplikasinya. Ini kan, aku biasanya ini aku pencet ini kan stop ini ya. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di tahap yang ketiga adalah review atau ulasan. Beberapa sekolah jika menggunakan fasilitas Zoom dan sebagainya lebih mudah karena bisa meminta peserta didiknya untuk langsung mengkomunikasikan hasil pencarian dari pertanyaan kunci yang saya sampaikan tadi. Tapi karena di tempat saya yang seperti saya ceritakan tadi, kondisi geografisnya itu tidak 100% peserta didiknya terjangkau dengan sinyal, apalagi untuk Zoom. Jadi saya hanya meminta peserta didiknya untuk menuliskan hasil pencariannya langsung ke kolom komentarnya. Kemudian setelah itu guru dan murid saling berdiskusi tentang materi mobilitas sosial. Tahap ini disebut dengan tahap review atau ulasan. Nah, ini tahap review atau ulasannya. Setelah saya meminta peserta didik untuk menjawab dari pertanyaan kunci, kemudian peserta didiknya dengan mandiri mencari dari berbagai sumber, ini adalah tahap review atau ulasannya. Kemudian, untuk penilaiannya, karena tetap kita dituntut untuk melakukan penilaian ya, walaupun pada masa daring, saya melakukan penilaian walaupun di sini ya saya sedikit berbeda untuk penilaian pengetahuannya. Untuk penilaian sikapnya, saya hanya melihat pada sikap disiplin dan santun. Sikap disiplinnya ketika peserta didik sesuai dengan jam masuk untuk pelajarannya, apakah dia telat atau tidak. Santunnya adalah bagaimana ketika mereka menuliskan pendapatnya atau mengobrol kawannya melalui komentar di Google Classroom. Untuk penilaian pengetahuannya, saya menggunakan sebuah game edukasinya yang bernama Word Wall. Apa itu Word Wall? Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Penilaian keterampilannya, saya meminta peserta didik untuk membuat sebuah peta konsep tentang mobilitas sosial. Nah, sekarang kita masuk ke Word Wall-nya. Saya teringat dengan salah satu kalimat yang diucapkan pemateri pada saat kami kuliah umum pembukaan pembatik level 4 kemarin adalah berbagilah Bapak dan Ibu, berbagi walaupun sedikit yang Bapak dan Ibu tahu. Dari sedikit itu, jika kita ikhlas, maka akan menjadi amal jariah kita.
Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang lain sudah tidak asing dengan game-game edukasi. Saya di sini akan sedikit membagikan pengalaman saya ketika menggunakan sebuah game edukasi yang bernama Word Wall. Game edukasi beberapa sudah pernah saya coba, seperti Kahoot, kemudian Quizizz, tapi Word Wall ini baru-baru ini saya coba. Word Wall adalah sebuah web atau aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat games berbasis kuis menyenangkan. Dengan Word Wall, berbagai macam model games dapat kita buat. Kita bisa buat game edukasi sendiri sesuai dengan materi pembelajaran kita. Kalau Quizizz kan hanya seperti kuis, tapi kalau di Word Wall ini nanti ada berbagai macam template-nya. Nah, ini adalah template permainannya. Kita bisa mendesain sebuah game pembelajaran, bisa berupa match up atau ini menjodohkan antara pertanyaan dengan jawaban, atau berupa kuis, atau berupa ini random roda berputar, atau berupa pencarian kata, atau berupa hangman dan sebagainya, anagram, singkatan dan sebagainya. Ini adalah template permainan yang ada di Word Wall. Nah, untuk masuk ke sana, Bapak dan Ibu harus mengetahui dulu aksesnya bagaimana. Yang pertama adalah ada dua cara untuk mengakses game ini, game edukasi ini. Cara yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa masuk ke search engine atau Google dan langsung mengetikkan Word Wall. Atau cara yang kedua, Bapak dan Ibu bisa masuk ke alamatnya seperti yang tertampil di sini. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Kalau saya lebih gampang karena sudah langsung connect ke Gmail, Google Mail, jadi langsung daftarnya melalui akun Gmail. Kemudian memilih aktivitas game yang mau dibuat, kemudian menuliskan judul, masukkan soal, membuat kunci, dan selesai. Nah, sekarang di sini kita sama-sama melihat bagaimana caranya. Ini adalah tampilan dari mesin pencari. Di sini Bapak dan Ibu bisa menuliskan Word Wall, kemudian nanti ketika tampil seperti ini, Bapak dan Ibu silakan diklik yang sign up atau daftar. Kemudian ketika daftar, ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa memilih daftar melalui akun Google, Gmail. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu misalnya tidak punya Gmail-nya, Bapak dan Ibu menuliskan alamat email yang lain. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti mendaftar, silakan dipilih. Mau pakai cara yang pertama atau kedua itu sama-sama tidak masalah. Tergantung bagaimana Bapak dan Ibu. Kemudian ini tampilannya. Tampilan home-nya, berandanya. Bapak dan Ibu nanti akan diarahkan untuk membuat sebuah aktivitas pertama. Silakan Bapak dan Ibu klik. Kemudian kalau saya memilih untuk gamenya berupa game show quiz. Nah, karena saya memilih game show quiz, jadi ini tampilannya seperti quiz. Ada waktunya, kemudian ada musiknya, kemudian ada keuntungannya, misalnya dapat memperbaiki jawaban yang salah atau yang lainnya. Bapak dan Ibu bisa memilih nih template yang lain. Tidak harus seperti saya yang memilih yang game show quiz. Kemudian, nah ini adalah setelah saya memilih yang game show quiz, Bapak dan Ibu akan dihadapkan oleh tampilan seperti ini. Activity title berarti judulnya. Karena saya sedang masuk pada materi mobilitas sosial, maka saya membuat judulnya adalah mobilitas sosial. Kemudian hampir sama nih ketika kita membuat soal di Quizizz atau di Kahoot, ada kolom untuk soal dan ada kolom untuk jawaban. Kemudian dicentang jawaban benarnya di dekat opsi sini. Kalau untuk game show seperti yang saya buat ini, minimal soalnya harus 5 dan maksimal ada 100. Setelah diibaratkan sudah jadi 5 ini soalnya. Kemudian kita klik done. Tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk kuis mobilitas sosial yang sudah saya buat. Karena saya ingin mengujikan pada peserta didik, maka saya akan mengirimkan melalui linknya. Saya
tinggal memencet tombol share. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Bisa dibuat untuk publik, atau juga kita bisa mengeset sebagai penilaiannya. Di sini saya seperti ini membuatnya. Peserta didik harus menuliskan namanya dulu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian karena saya ini yang saya buat tidak memberikan deadline, tapi nanti bagusnya Bapak dan Ibu dikasih deadline, jadi bisa disampaikan ke peserta didik dulu. Misalnya, anak-anak untuk penilaian pengetahuan, Ibu berikan waktu misalnya 3 hari. Kalau saya ini, kebetulan saya tidak buat deadline-nya. Kemudian, ketika gamenya selesai, apa yang akan tampil di HP peserta didik ya, karena ini nanti kan berbasis Android, nanti anak-anak mengaksesnya melalui Android. Saya menceklis hanya ini, jawabannya, dan boleh dia mengulang lagi. Kemudian start. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengulang lagi, boleh. Kalau Bapak dan Ibu mau menampilkan klasmennya juga boleh. Kemudian kita klik start. Dan kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini linknya nanti akan kita bagikan ke peserta didik. Silakan di-copy, kemudian di-share ke WA bisa, ke Google Classroom juga bisa. Kemudian ketika setelah anak-anak sudah selesai mengerjakan, kita bisa mendownload hasil pekerjaan anak tersebut, di mana nanti di salah satu fiturnya ada itu namanya fitur My Result atau hasilku. Jadi di situ Bapak dan Ibu download hasilnya. Kelebihannya lagi, wall ini bisa dipakai juga untuk yang model pembelajaran yang berbasis luring, artinya kuisnya bisa di-print. Jadi itu merupakan satu kelebihan dari game edukasi Word Wall. Ya, thank you, terima kasih sedikit yang saya bagikan. Semoga tapi sedikit ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semua untuk sama-sama bisa merancang sebuah pembelajaran yang bisa menarik peserta didik. Kalau kita hanya sebatas ngasih tugas biasa seperti di Google Form dan sebagainya, mungkin kalau beberapa kali itu kan agak sedikit membosankan peserta didik. Jadi mungkin bisa dicari sebuah variasi dengan memanfaatkan game edukasi online yang lain. Nah, Bapak dan Ibu bisa nanti mencoba game edukasi seperti yang saya paparkan barusan, Word Wall. Oke, Bapak dan Ibu, itu adalah pemaparan praktik baik saya, sederhana, karena memang benar-benar dibuat dengan cara mengimplementasikan fitur-fitur dari rumah belajar, kemudian dengan model apa, itulah yang saya lakukan. Semoga bisa Bapak dan Ibu ambil manfaatnya. Oke, Bu Husnul, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jun atas materinya yang sangat bagus sekali dan juga praktek baik dalam pembelajaran yang masih termasuk baru. Jadi pengetahuan yang sangat luar biasa bagi kami. Baik, saya akan menyapa dulu untuk Duta Rumah Belajar Papua tahun 2018 bergabung ke kegiatan ini, Ibu Minarti. Selamat datang, selamat bergabung. Mohon maaf saya baru bisa menyapa beliau. Selamat malam Bu Minarti. Selamat malam Bapak. Ya, mohon maaf. Selamat malam Bu Kusum, selamat malam Bu Erning, izin. Di sini mati lampu, kelihatan sama sekali. Iya. Bu, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu sudah bergabung. Siap-siap. Baik. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab karena tadi sudah ada satu pertanyaan dari sahabat rumah belajar. Jadi yang berikutnya adalah 3 pertanyaan. Untuk 2 narasumber ini 3 pertanyaan. Silakan sahabat rumah belajar hebat yang ada di rumah untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Bahar ataupun juga kepada Ibu Jun. Saya sendiri ya yang termasuk salah satu guru inovatif sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber tadi. Ya, silakan Pak Sasongko Sugiarto, raise hand. Silakan Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau tanya, ini berkaitan dengan game itu ya, game WordWall. Iya. Bagaimana cara untuk mendownload hasil daripada kegiatan siswa yang sudah memainkan WordWall tersebut. Nah, kontennya yang di mana itu ya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaannya diajukan kepada Ibu Jun. Ibu Jun, Silahkan ya. Silahkan untuk ditanggapi Bu Jun, bagaimana cara mendownload hasil siswa yang mengikuti game tersebut. Ini saya belum bisa ditanya, sudah diserobot dulu. Sabar Pak. Ya. Ya, izin share ya Pak Sasongko. Saya belum tanya loh ini Bu. Oh belum ya belum Pak? tanya. Tadi bukan saya itu. Tadi itu siapa itu Pak Muhammad Tarjo itu ya. Sekalian. Iya, mohon maaf Pak. Karena yang muncul di layar saya namanya Pak Sasongko, jadi saya berasumsi bahwa Pak Sasongko sudah. Iya. Sebentar saya. Iya. Sabar ya Pak Muhammad. Jadi ini Pak Sasongko dulu karena sudah namanya saya sebut tadi. Sekalian hampir sama dengan apa yang ditanyakan dari Pak Tarjo. Ya, silakan. Saya juga sudah menggunakan WordWall. Ya, sebelumnya saya pakai Propoh. Mirip antara Propoh sama WordWall. Nah, tapi biasa yang kita pakai kan selalu yang free, yang gratis. Iya. Nah, tampaknya itu kan ada batas. Iya. Batas berapa kita membuat gamenya. Ini hanya cuma 5 itu ya. Iya, 5. Saya tadinya nggak memperhatikan tuh, buat aja. Ternyata ketika saya mau membuat 6 nggak bisa saya kenapa? Oh ternyata gratisan maksimal 5. Iya. Jadi mungkin ada solusi Bu ini yang kita pakai gratisan itu supaya mungkin bagaimana bisa kita tidak terbatas 5. Selain itu harus kita upgrade lagi berbayar itu yang 36.000 itu kan berat juga itu. Nah, mungkin ada solusi yang bisa kita dibagikan bagaimana kita mengatasi keterbatasan dari yang gratisan dari 5 mungkin. Terima kasih Bu. Monggo Bu Jun. Ya, silakan Bu Jun ditanggapi dari 2 penanya yang berhubungan pertanyaannya. Kepada Ibu semua ini pertanyaannya. Oh iya. Ya. Harusnya saya berguru dulu ini sama Pak Sasongko ya Pak ya. Karena jujur sejauh ini saya baru memakai 2 kali, berarti saya tinggal punya kesempatan 3 kali ya Pak. Betul. Harus gratis, harus aktif. Iya betul. Ketika saya mendapatkan materi tentang WordWall ini, memang saya dapat kabar juga bahwasanya itu free-nya hanya 5, terus selebihnya harus berbayar. Karena saya sudah memakai 2, berarti sisa saya tinggal 3. Tapi kemudian salah satu teman saya bilang, yang kalau kita mau pakai lagi bisa, tapi dengan template yang sama Pak. Artinya template-nya sama, template game-nya yang sama. Tapi nggak bisa milih template yang lain selain dari 5 itu kalau yang gratisannya. Tinggal diedit, kemudian dibuat pertanyaan baru, gitu yang disampaikan. Tapi karena saya baru mencoba 2 Pak, baru 2 template yang saya pakai, template yang cari kata-kata sama yang tadi saya sampaikan tadi, jadi saya belum mencoba untuk template, untuk ngedit template yang sudah kepakai 5 itu Pak. Gitu Pak Sasongko. Ya, jadi masih ada kesempatan 3 gitu ya. Hati-hati aja, nanti pengalaman seperti kita langsung 2. Iya. Berarti harus kita benar-benar kita pilih kali mungkin ya Pak ya, template ini benar-benar bisa kita pakai untuk terus-terus gitu. Iya. Ya, itu ke Pak Sasongko. Mohon maaf Pak jika jawabannya tidak bisa memuaskan. Ya itu saya kira terima kasih itu Bu. Saya juga nggak berpikir misalnya harus kita edit dengan template yang sama. Saya kira itu juga salah satu solusi. Terima kasih itu Bu. Terus. Iya. Baik. Ya, jadi ada solusi ya Pak Sasongko. Mudah-mudahan kedepannya juga dari pihak penyedia aplikasi bisa menyempurnakan atau menambah free-nya lagi. Iya mahal ya, kalau upgrade itu sebulan 36.000 itu paling murah. Iya. Oh
Oh ya. Lumayan. Iya. Tahu berapa itu? Iya. Iya, baik Pak. Itu jawaban dari Ibu Jun. Aduh. Ya, kemudian masih ada raise hand lagi satu, Ibu Susilawarni. Tadi sudah bertanya bagaimana ya, diberi kesempatan lagi Kak? Ibu Susilawarni. Oke, yang pertanyaan yang kedua langsung dijawab Bu Husnul. Oh iya, benar. Tadi yang untuk mendownload ya, Bu Jun. Baik, yang pertanyaan Pak Muhammad Tarjo tadi. Silahkan Bu Jun. Mohon maaf ada terlewat satu tadi. Ya. Bu Jun, tadi pertanyaan dari Pak Tarjo, Muhammad Tarjo, silahkan untuk dijawab cara untuk mendownload hasil game. Terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad Tarjono. Izin untuk share screen dulu. Oke, tampil Bu Husnul? Ya, tampil Bu, sangat jelas. Oke. Baiklah Pak Muhammad. Tadi kan kita di sini berandanya ini home. Nah, ini home. Tampilan awal ketika kita baru masuk ke What Wall. Kalau kita sudah masuk dan kita sudah memakai template dan memberikan kuisnya kepada peserta didik, maka kita bisa mengakses hasilnya dari My Result. Di sini, di sebelah sini. Di sebelah Create Activity. Nah, ini saya sampaikan tadi ke Pak Sasongko bahwasanya saya itu baru pakai dua games. Yang pertama yang seperti ini, model mencari kata-kata, dan satunya ada lagi kuis. Kemudian bagaimana cara mendownload hasilnya? Di titik 3 ini silakan nanti diklik, kemudian diambil melalui export to file. Kalau saya memilihnya melalui yang export Excel. Itu berarti mendownload tampilan hasilnya. Hasilnya nanti akan menjadi... Nampil nggak Bu Husnul? Nampil Bu, sangat jelas. Excel Bu? Iya, Excel. Iya, ini. Tampilannya menjadi seperti ini. Iya. Sangat nampak sekali siswa yang menjawab benar dan juga siswa yang menjawab salah. Jawab salah. Iya. Oke, begitu Pak. Baik. Ya, Pak Muhammad. Ya, makasih. Ya, mudah-mudahan bisa terpuaskan apa yang sudah dijawab oleh Bu Jun. Baik, sekarang saya lihat di kolom chat ya Bu, karena supaya seimbang dari chat 2, kemudian dari raise hand 2. Untuk di kolom chat ini ada sahabat kita dari Jawa Tengah, Ibu Nomi. Untuk penggunaan fitur bank soal, tadi baru dijelaskan untuk latihan soal. Bisakah dijelaskan untuk soal ulangan? Dan bagaimana cara mengetahui skor jawaban siswa yang sudah mengerjakan? Halo Pak Bahar, tadi untuk yang fitur-fitur rumah belajar. Oke, baik. Boleh saya langsung tanggapi Bu ya? Ya, silakan Pak. Saya share screen lagi. Ya baik, kita ke bank soal tadi Bu ya. Bank soal. Kita ambil satu contoh, kelas 8, IPS, evaluasi umum. Oke, nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat kalau misalnya ingin melaksanakan ulangan, jadi bisa menggunakan bisa melihat daftar dari nama evaluasi yang ada di kolom kedua ini. Nah, misalnya kan kita ambil satu contoh, tampilannya sama semua, Bu. Baik ulangan harian, latihan, ujian, itu semuanya sama tampilannya. Kita ambil satu contoh, soal PAS kelas 8. Jangan ini 1 menit, ambil ini aja. Ulangan yang ini ya, 30 menit. Nah, Bapak Ibu, ini bisa nanti ketika siswa sudah selesai mengerjakan, saya asal klik saja dulu Bapak Ibu ya. 1, 2, klik, tambah, klik lagi, next, klik lagi, next,
Next. Next. Sorry. Next. Next. Nah, di sini Bapak Ibu setelah soal 9 ini selesai, kalau sudah terjawab setiap soal itu akan berwarna hijau. Di soal terakhir nanti ada fasilitas hitung di sini Bapak Ibu. Kita bisa mengklik di sini, siswanya bisa mengklik hitung, nanti nilai akhirnya ada di sisi atasnya Bu. Di sini nilai akhir 33, sekian, 334. Nah, di sini juga nanti ada pembahasannya. Kalau jawabannya true, ada pembahasannya. Kemudian ini juga ada false atau salah. Nah, di sini 1, 2, 3. Ada 3 jawaban yang benar dan sisanya salah. Sehingga nilai akhirnya ini adalah 33,334. Nah, seperti yang Ibu jadi untuk mengetahui bagaimana supaya ini siswanya kita ini bisa kita tahu nilainya, cara yang paling mudah tentu saja adalah dengan ini dengan share screen, screenshot dengan screenshot. Ya, benar. Nah, dengan screenshot nanti bisa dikirim ke grupnya. Itu kalau kita belum terintegrasi dengan kelas mayanya. Gitu kira-kira Bu Ibu Haja, Bu Husnul yang menyampaikan pertanyaan tadi. Oh, Ibu Nomi. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sahabat rumah belajar semua yang ada di seluruh Nusantara, untuk sesi tanya jawab sudah cukup karena kami di Papua sudah pukul 23:13 menit. Tiba saatnya untuk kuis berhadiah ya Bapak Ibu. Jadi kami akan mengajukan 2 pertanyaan. Nanti hadiahnya berupa pulsa untuk 2 orang pemenang. Sifatnya adalah cerdas cermat. Saya bacakan pertanyaan, kemudian Bapak Ibu silahkan ditulis jawaban dan juga tulisannya harus benar di kolom chat. Baik. Dibantu pantau ya, Bu Jun dengan Pak Bahar. Baik. Cepat-cepatan Bu ya. Cepat-cepatan. Yang paling cepat. Yang paling cepat jawabannya paling tepat dan juga tulisannya benar. Oke, siap. Baik. Ya, dibantu pantau. Ini karena sudah mata-mata tengah malam ini. Siapa tahu saya salah melihatnya. Baik, siap-siap Bapak Ibu, tangannya di laptopnya masing-masing atau di HP-nya masing-masing. Untuk pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 sintak dari Soleh. Saya ulangi lagi, sebutkan 3 sintak dari Soleh. Jadi yang betul dan sudah paling cepat ini adalah Pak Judo Hamdan. Iya. Beliau menjawab 1 pertanyaan, 2 investigasi, dan yang ketiga review atau ulasan. Tepuk tangan untuk Pak Judo Hamdan. Pak Judo Hamdan. Baik. Iya. Ya. Pak Judo Hamdan supaya menuliskan nomor HP-nya. Menuliskan nomor HP-nya Pak Bahar yang hanya bisa melihat. Baik. Ya, mohon ya, maaf ini karena sudah disetting begini oleh pemilik room-nya. Baik, ya silakan Pak Bahar supaya dipantau nomor HP-nya Pak Judo Hamdan. Siap. Kemudian pertanyaan nomor 2, siap-siap Bapak Ibu hebat semua. Sebutkan isi konten dalam fitur peta budaya yang ada di dalam kategori Provinsi Papua Barat. Sekali lagi saya ulangi, sebutkan isi konten dari fitur peta budaya yang ada di dalam kategori Provinsi Papua Barat. Ya, saya tambahkan untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu harus mengakses fitur peta budaya, kemudian mengklik Papua Barat, baru ketemu jawabannya.
Ya, silakan dipantau Pak Bahar yang sudah menjawab pertama. Ya, sedang saya pantau, Bu. Iya, nanti disebutkan namanya supaya kita berikan aplaus sama-sama. Bagaimana Pak Bahar, sudah ada? Belum, bentar. Belum ada ya? Oke, sudah ada. Iya. Iya. Silakan disebutkan namanya. Iya. Alhamdulillah ini dari Pak Ahnordin Arif. Beliau menjawab rumah kaki 1000. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu, apakah betul ini adalah rumah kaki 1000. Kita lihat. Oke, saya balik dulu Bapak Ibu. Ini adalah kontennya. Kita klik Papua Barat. Dan yang muncul adalah rumah kaki 1000. Baik, selamat untuk Pak Ahnordin Arif. Ahnordin Arif. Baik. Selamat untuk Pak Ahnordin Arif. Ya. Ahnordin Arif. Ya, ditunggu hadiahnya nanti akan dikirim. Tolong dipantau nomor handphonenya ya, Pak Bahar. Baik. Ya. Baik, ini sudah sudah sampai di akhir kegiatan Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga bisa diterapkan dan menjadi media dalam pembelajaran daring di Sekolah Sahabat Rumah Belajar semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan kami dan keterbatasan-keterbatasan kami. Terima kasih untuk semua. Sebelumnya foto bersama boleh ya Pak? Dengan boleh. Ya, dengan ikon rumah belajar seperti ini Bapak Ibu. Ya, dengan melipat tangan di dada seperti ini. Karena ini masih proses recording. Ya, silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Gimana tak aktif kamera? Begini. Ya, begini Bu. Ini ya. bagaimana mengaktifkan kamera? Ya. Ini ya, start video. Ya, start video Bu. Ya. Iya. Rumah. Ya, Ya, icon rumah. Baik. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menikmati kembali siaran pada malam hari ini pada vlog YouTube kami. Nanti kami akan share di grup-grup WhatsApp maupun grup Telegram. Demikian penyampaian kami pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam sukses untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bu Ya, sama-sama. Bu Terima Erni, terima kasih. Ya, salam sehat. Terima kasih. Pak Karyono, Pak Sasongko. Tetap semangat dan terus berbagi ya Bu Bapak Ibu Uswato, semua. terima kasih. Selamat malam juga Terima Bu. kasih. Ayo Ya, Pak Bahar. siap. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Ya, Bu Pak. waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Nyamin, terima kasih. Mana Bu Jun itu habis. Ya. Boleh Itu tadi kelihatan Bu Nurlia juga Asma, masuk. terima kasih. Ibu Frida Ramli. Ibu Mana Frida ini, Mama? Ramli, terima kasih. Pak Agus Rianto, Malam Bu Jun Rotun. Pak Agus Rianto. Tadi belum reuni di depan. Ya, sekarang Ibu boleh Nur reuni, Hairani, Pak. ini dari Kota Bima, Ibu Nur Hairani, terima kasih. Iya. Silakan yang mau reuni dengan Pak Bahar, instrukturnya. Itu Ibu Jun, instrukturnya, itu orang-orang hebat silakan. Bu Snul. Saya belum Iya, benar, disebut. Pak. Nah itu Bu Nurlia masuk. Ayo Iya. Bu fotonya Nurlia, seperti mana apa Bu ayo? Nurlia? Saya Sudah belum kelihatan disebut. videonya. Oh ya. Mana Coba itu tidak dipasang. Oke, baiklah kalau begitu selamat malam. Saya pamit Bu Jun. Oke. Ya, Lanjut. silakan Pak. Oh, Pak Manalu, terima kasih banyak Pak Manalu. Aku mau keluar paling akhir. Oke, mohon maaf Pak Manalu.
Ya, sama Siap. Bu Husnul, terima kasih juga udah diajak. Ya, Oh ya, terima kasih Pak. Bu, mungkin yang belum kenal. Oke, Iya. Makasih materinya, makasih materinya. Iya. Terima Iya, kasih Pak. sama-sama, Pak. Sama-sama, sama Pak. Oh iya, saya Bu Haji Kusnul, ibu-ibu grup diajak ke perbatasan dulu. Ya, siap. Pak Bahar, ayo kita ke perbatasan dulu. Perbatasan Papua. Iya, benar, Iya. perbatasan Papua. Saya ikut. Iya, silakan. Ibu Kalau Pak Bahar Mari sudah antar ke perbatasan dulu atau cari batik dulu. Mana Bu Minarti nih? Bu Minarti, lampunya mana nih? Aduh, nggak tahu, Jayapura tumben-tumben mati. Iya, pada waktu saya ke sana, Terang benderang ya, Pak. Iya.